Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Kitab Kuning. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat wal afiat, amin Allahumma amin, diberikan nikmat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Kurdi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin, sampai kepada wa 'ala du'ati. Fa'ala du'ati ila Allah ta'ala wal ulama bidinihi ay yakunu ala nihayatin minas sabri wal ihtimal. Fa'ala du'ati, maka kepada para da'i ilallah, kepada Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah, wal ulama, dan kepada para ulama, bidinihi, orang-orang yang alim terhadap agamanya Allah, mengetahui tentang agamanya Allah, ayyakunu, harus ada mereka semua, para ulama dan para du'ah itu, ala nihayatin, ala nihaya, atas puncak, minas sabri, dari kesabaran, wal ihtimal, dan kesabaran. Ala nihayah minas sabri, maksudnya mereka harus benar-benar sabar. Jadi para da'i ilallah, para ulama itu harus memiliki sifat sabar, karena disebutkan pada video sebelumnya bahwasanya para ulama asyadun nasi balaan al-anbiya, yang paling banyak, yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Para nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya itu adalah para ulama yang mengikuti mereka. Baik. Kemudian wasa'ati sudur wa layyinil janib wa husnit ta'allufi. Wasa'ati sudur, dan luasnya sudur, dada. Luasnya dada, maksudnya luasnya hati. Walayyinil janib, dan lembutnya perilaku. Wa husnit ta'alluf, dan bagusnya keharmonisan. Jadi bagi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mempunyai hati yang lapang, perangai yang lembut, dan juga husnut ta'alluf, bagusnya keharmonisan. Bagaimana menjaga keharmonisan di kalangan umat ini perlu sekali kita kepada orang-orang yang semacam ini di zaman ini, ya. Waqad ghalaba al-jahlu wa stawla ala ahli hadha zaman wa dhaba bihim kulla madhhabin hatta sara likathir minhum la ya'lam wa la yadri bil haqqi wad din ma huwa. Waqad ghalaba al-jahlu, waqad, maka sungguh, ghalaba telah ghalaba ini memenangkan, gitu ya. Al-jahlu, apa, kebodohan, wastaula, dan menguasai, ala ahli hadzal zaman, atas ahli zaman ini. Kebodohan sudah merajalela, artinya kebodohan sudah menjadi hal yang biasa di ahli zaman ini. Wa dhahaba bihim kulla madhhab, dan mereka tidak punya, wa dhahaba bihim kulla madhhab ini adalah sebuah ungkapan oleh orang Arab yang mengatakan, kalau arti tekstualnya dhahaba, dan pergi, bihim, dengan mereka, kulla madhhab, ke setiap tempat. Artinya mereka sudah tidak mempunyai arah tujuan yang jelas. Ada yang mengajak ke arah begini, begitu, ya. Semuanya mengajak kepada sesuatu yang mereka anggap benar menurut kelompoknya masing-masing, tapi akhirnya membuat orang ahli zaman ini bingung, gitu. Hatta sara likatsirin minhum, hatta, sehingga sara menjadi, likatsir, bagi banyak sekali, minhum, dari mereka, la ya'lam, tidak mengetahui, wala yadri, dan tidak paham, bil haq, dengan kebenaran, wad din, dan agama. Karena kebodohan sudah merajalela, orang sudah mempunyai pandangan masing-masing, sehingga orang pun bingung, tidak mengetahui mana itu yang benar, dan mana agama yang benar itu seperti apa, begitu. Kebenaran itu seperti apa. Tasahulan wa tasyagulan bi umurid dunya. Tasahulan karena menganggap mudah, menganggap remeh, wa tasyagulan, dan
sibuk bi umurid dunia dengan perkara-perkara dunia. Jadi yang menyebabkan mereka kemudian kebodohan ini adalah tasahul, menganggap enteng, remeh terhadap perkara agama dan terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Wastighraqan, dan tenggelam fi jam'iha, dalam mengumpulkan dunia, wattamattu, dan bersenang-senang bisyahawatiha, dengan syahwatnya dunia, wa fi misliha ula, dan di dalam contoh mereka ini yaqulullah ta'ala, berfirman Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, wahum anil akhirati hum ghafilun, wahum, dan mereka anil akhirah, dari akhirat, hum, mereka ghafilun, lalai, lupa. Mereka disebutkan oleh Allah bahwasanya mereka mengetahui hal-hal yang zahir saja dari kehidupan dunia itu, tenggelam dalam kenikmatan dunia, dalam syahwat dunia, tidak peduli sama sekali tentang akhirat. Wahum anil akhirati ghafilun, lalai. Fasarat tilka baliyatun azimatun, fasarat, maka menjadi tilka, hal tersebut, baliyatun, adalah bencana, azimatun, yang agung, amma dararoha, yang menjadi meluas dararuha, kemudaratannya, al-jahilah, kepada orang jahil, orang bodoh, wal alima, dan kepada orang alim, wal ama, dan orang awam, wal khas, dan orang khusus. Ketika tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kemudian hal tersebut menjadi baliyah azimah, bencana yang sangat agung, yang kemudian kemudaratannya kalau dibiarkan akan menciprati juga, akan mengenai juga kepada semua orang, baik itu jahil, orang alim, orang awam, orang khusus. Jadi semuanya akan kena ketika tidak ada orang yang kemudian concern terhadap perkara agama ini. Fa amma dararul jahil biha fali'annahu qad farrata fima faradahu Allah ta'alaihi min ma'rifati dinihi wa ta'allumi ahkamihi. Fa amma dararul jahil, fa amma, maka adapun dararil jahil, mudaratnya orang jahil, biha, dengan hal tersebut, fali'annahu, karena sungguhnya orang jahil itu, qad farrata, sungguh telah lalai, fima, terhadap sesuatu, faradahullah, yang telah diwajibkan, hu, kepada ma, Allah, siapa Allah, yang telah Allah mewajibkan sesuatu kepada orang tetapi dia sudah melalaikannya. Fima faradallahu ta'ala alaihi, atas ma, fima faradahu alaihi, atas ma, min ma'rifati dinihi, rupanya dari mengetahui perkara-perkara agama, wa ta'allumi ahkamihi, dan belajar hukum-hukumnya. Jadi darar yang menimpa orang jahil apa? Karena dia sudah lalai terhadap apa yang sudah difardukan Allah dari hal mengetahui agama Allah dan mempelajari hukum-hukum dalam agama itu. Wala syakka anna ihmala dzalika minal masaib ad-diniyah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ihmal, tidak mempedulikan dzalika, hal tersebut, minal masaib ad-diniyah, termasuk dari musibah-musibah yang bangsa agama, allati tajlibu al-masaib ad-dunyawiyah, yang kemudian menarik kepada musibah duniawi dan ukhrawiyah. Orang jahil yang sudah tidak peduli terhadap masalah agama, hukum-hukum agama, tidak mau belajar agama, itu dia terkena musibah dalam agamanya yang kemudian bisa berimplikasi terhadap mendapatkan masalah di dunia dan nanti di akhiratnya. Jadi agama itu bukan hal yang remeh, karena dia menyangkut hidup kita di dunia dan juga menyangkut hidup kita di akhirat. Karena kehidupan kita di akhirat sebenarnya nanti akan menjadi lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.